Halo, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu luar biasa, baik, sehat, dan kaya raya, berkah bermanfaat. Ketemu lagi di Galuh Sharing. Kita akan bahas putar keuangan dan perbahasan masalah yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya? Yuk tanya Galuh. Oke, kali ini aku mau bahas tentang gaji UMK yang memiliki anak satu. Keluarga anak satu bergaji UMK, apakah bisa nabung? Oke, tentu saja bisa. Kita melihat UMK itu berbeda-beda tergantung kotanya, apakah termasuk kota besar atau kota kecil. Kota besar bisa dibilang UMK berkisar antara 4,5 sampai 5 juta. Sedangkan di kota-kota kecil UMK berkisar antara 2,4 mungkin sampai 2,6 juta. Yang aku bahas di sini, aku mau bahas yang UMK kota kecil sekitar aku ambil tengah-tengahnya 2,5 juta. Apakah bisa nabung? Pasti bisa, harus dipaksakan. Yang pasti kalau mau nabung jangan sampai ada hutang atau tunggakan terlebih dahulu. Jadi nanti cara atur cash flow keuangan rumah tangga jauh akan lebih simpel dan akan lebih mudah. Kecuali kalau kamu punya tanggungan hutang, nah itu nanti akan ada pembahasan lagi, harus dipikirkan ulang lagi. Oke? Nah, anak satu dan anaknya belum sekolah nih aku bahas, karena kalau udah sekolah nanti tambah lagi nih harusnya uangnya. Dengan gaji 2,5 juta sebulan di kota kecil, tentu saja itu kurang. Cuman kalau masih anaknya belum sekolah, sangat mudah dan perlu diatur dan direncanakan. Oke. Pertama-tama, gajian anggap saja setiap tanggal 1. Yang bergaji UMK adalah kepala rumah tangga atau suami sang pencari nafkah utama. Sementara seorang istri bekerja sebagai ibu rumah tangga yang full mami untuk mengurus rumah tangga. Apakah bisa nabung? Tentu saja bisa. Ketika kamu mendapatkan gaji pertama kali sebesar 2,5 juta, yang pertama adalah masukkan dulu ke dalam platform investasi. Banyak sekali investasi yang ditawarkan melalui aplikasi digital atau bisa melalui perbankan. Nah, kalau aku sendiri, aku saranin untuk gaji UMK lebih baik pilih pilih investasi yang aman-aman ya, seperti investasi emas, kemudian atau enggak reksadana, SBM, sukuk, ori. Kemudian bisa juga dengan saham yang tentunya dengan fundamentalnya harus diperhitungkan. Oke. Nah, kalau mulai dari reksadana, karena reksadana itu mulai dari Rp10.000 saja, kalian bisa berinvestasi melalui reksadana. Tapi kalau cuma 10.000, tentu saja sangat amat kurang menurut saya. Nah, kalau untuk gaji UMK, awali dulu dengan 100.000 setiap bulan, dimulai setiap bulan. Usahakan konsisten setiap bulan nabung di reksadana sebesar 100.000. Masih bingung tentang reksadana? Nanti kita ada pembahasannya, karena di sini kita juga sharing-sharing, kita sama-sama belajar. Kita belajar bareng-bareng. Tapi aku sarankan untuk masukin di pasar reksadana. Syukur-syukur nanti semakin kalian belajar tentang keuangan, tentang platform-platform digital investasi keuangan, kalian bisa masukkan di saham-saham sekuritas itu saja. Tapi untuk sementara yang lebih aman itu adalah reksadana. Nanti kalau uangnya bertambah bisa dimasukkan ke obligasi retail ataupun surat berharga negara, dan bisa juga surat sukuk juga bisa ya. Kalau emas kalian bisa beli logam mulia mulai dari 1 gram. Tapi saat ini mungkin masih harganya masih stabil ya, belum turun ya, masih di angka 1 jutaan. Tapi kalau untuk gaji UMK kan kalau 1 jutaan ya agak-agak berat ya, karena punya tanggungan anak dan juga istri begitu. Nah, yang pertama setelah dia sisihkan 100.000 dulu, sisihkan lagi 100.000 nih, masukin ke dalam amplop atau celengan. Dulu sudah pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu cara mengelola sistem amplop. Memang terkesan jadul sistem amplop, tapi menurutku itu adalah metode yang sangat mudah dan simple. Metode lama yang kalau dipraktekin juga bagus banget ya.
Dari situ 100 masuk reksadana, 100 masuk di sistem amplop tadi, di amplop, atau bisa juga di celengan. Jadi kalian tabung sebesar 200 sampai 300. Gimana? Dan uang yang kalian tabung itu tadi, yang sudah ditabung sebanyak 300, dibagi di 3 platform. Ya, reksadana, kemudian masukin di amplop, atau ketiga di celengan. Itu kalian jangan otak-atik dulu, ya. Pertahankan dan konsistensi setiap dapat gaji, gitu tadi. Setelah itu baru belikan kebutuhan pokok untuk rumah tangga seperti beras, sayur mayur, dan lain-lain. Kebutuhan pokok itu yang kamu dahulukan, jangan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget. Itu nanti dulu kamu kesampingkan. Kamu harus nahan, kencangkan, ikat pinggang supaya tidak jebol di tengah jalan. Dan itu harus disiplin, super disiplin. Jadi saya tekankan harus disiplin. Harus perlu obrolan antara suami dan istri, harus punya visi dan misi ke depan yang sefrekuensi, sevisi, ya, jangan sampai beda visi. Nanti aku akan bahas lagi nanti membuat target kehidupan, tapi di videoku berikutnya, ya. Ini tadi. Jadi dari gaji 2,5 masih ada 2,2 juta, itu bisa kamu pakai untuk hidup sehari-hari di kota kecil tentunya. Kamu pakai untuk beli beras, makan, untuk jatah makan, dianggap aja 1 bulan makan 500.000 untuk 1 keluarga. Gimana caranya? Ya udah ngirit gitu aja. Masak sendiri, ya. Toh masak, beli ayam seperempat aja, sedikit-sedikit dibagi-bagi, potong-potong. Itu gak usah banyak-banyak, sebulan sekali gitu kan. Yang penting bisa makan dan cukup gizi lah, ya. Ikan juga kan bisa juga, asal nggak tiap hari, nggak apa-apa. Kalau susu anak ya perlu, nanti sesuaikan dengan kondisi harga susu berapa. Anggap aja baca setiap bulan 200.000 untuk susu anak, itu boleh-boleh aja, menyesuaikan keuangan. Setelah untuk kebutuhan pokok dan lain-lain, jangan lupa untuk beli pulsa 200.000 paling nggak untuk suami istri, 200.000 setiap bulannya. Kemudian untuk bayar listrik, untuk kebutuhan tadi, ya, jangan lupa, ya, kebutuhan pokok dulu kamu penuhi, selanjutnya kebutuhan sekunder, lanjut lagi kebutuhan tersier. Setelah itu tadi dana-dana darurat kamu siapin juga. Kalau ada BPJS, ambil aja kelas 2 atau kelas 3. Kalau kelas 1 kan 150 per orang, jadinya 450 setiap bulannya. Ambil kelas 2 atau yang kelas 3 juga bisa. Itu tadi, ya. Kemudian kalau itu tentatif, ya, kamu bisa ambil BPJS atau enggak, ya, karena menyesuaikan. Setelah itu siapin dana darurat paling nggak 200.000 karena kondisi gaji UMK, jadi mau gimana lagi, ya. Jangan lupa di bensin, kamu ada kendaraan, biaya bensin, biaya perawatan, dan lain-lain harus dipikirkan. Servis setiap 1 bulan sekali, ganti oli setiap 5.000 kilo, dan lain-lain mungkin harus kamu prioritaskan juga, karena itu adalah moda transportasi untuk mencari rezeki, ya kan? Oke, setelah itu misalkan masih ada sisa-sisa lagi, bisa untuk dana traveling, ya, 1 bulan misalkan pengen makan enak di luar, nggak perlu ke resto. Kalau misalkan masih gaji UMK sih mungkin, ya, paling nggak nasi padang bareng keluarga, tetap, ya, harus ada quality time bareng keluarga, atau ke pantai yang ringan-ringan aja, atau pergi ke gunung makan bareng ke sana. Nggak perlu yang mewah, yang penting tetap ada waktu dan kamu budgeting untuk traveling, karena biasanya traveling itu membuka pikiran. Kalau kita menyatu, apalagi kalau travelingnya dengan alam itu memberikan aura dan energi positif kepada setiap insan manusia. Jadi kalau kita nanti menyatu dengan alam, biasanya itu kembali pikirannya lebih segar, kita bisa lebih berpikir positif. Siapa tahu dari situ tercetus ide-ide cemerlang yang bisa mengantarkan kamu menjadi seseorang dengan, ya, menjadi seorang yang hebat dengan bergelimang harta, ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Nanti aku lanjut di part berikutnya. Aku akan bahas lagi di video berikutnya. Semoga itu tadi sedikit sedikit sharing-sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat.
dan kita bisa saling tanya-tanya juga atau berbagi ide dan bisa berbagi macam-macam lah. Pokoknya yang penting kita berbagi tentang keuangan, cara mengatur keuangan, yang penting menghasilkan sesuatu yang positif. Oke? Jangan lupa ikuti terus channel Galuh Sharing dan pantengin terus video-video aku selanjutnya yang pastinya videonya bakal bermanfaat. Kalau masih bingung, masih butuh tanya-tanya seputar keuangan dan lain-lain, tentunya yang berhubungan dengan keuangan ya, yuk tanya Galuh ya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari aku, sukses berkah bermanfaat. Bye.